Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang karena rahmat dan kasih sayangnya pada sore hari ini kita diperkenankan lagi bertemu berjabat hati di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, uswah kita, suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umatnya yang senantiasa tegak lurus dalam mengikuti tuntunannya. Jamaah kajian iftar atau menjelang berbuka puasa yang berbahagia, selaku pemandu acara pada sore hari ini, perkenankanlah saya sampaikan susunan acara pengajian pada sore menjelang berbuka puasa ini. Acara yang pertama pembukaan, kemudian pembacaan kalam ilahi. Acara ketiga sambutan takmir Masjid Baitur Rahman. Dilanjutkan acara nanti pengajian iftar buka bersama yang insya Allah akan didapatkan oleh Ustaz Abdul Aziz Ma'arif sarjana pendidikan. Kemudian mengawali rangkaian pengajian pada sore hari ini, marilah bersama-sama kita buka dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, pembacaan kalam ilahi kepada Ananda Rizqullah Alfa Ubay Latif. Beliau putra dari Bapak Raul Tonggo Wasiso. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang sama-sama kita hormati, kita takdimi, kita muliakan Ustaz Abdul Aziz Ma'arif. Beliau ini sebenarnya tetangga kita. Beliau adalah pengasuh pondok Al-Rasyid yang sekarang tadi saya berbincang dengan beliau. Santri beliau sekarang sudah lebih dari 200 dan sudah ada yang hafid 30 juz, Masya Allah. Dan tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bisa hadir di tengah-tengah kesibukan beliau mengasuh pondok, dan tentu takmir Masjid Baitur Rahman mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Ustadz Abdul Aziz Ma'arif, dan tentu saja pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir dalam pengajian buka bersama di Masjid Baitur Rahman ini. Tentu kami ingin mengucapkan terima kasih juga pada Bapak Ibu yang sudah menyediakan hidangan buka bersama pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatatnya menjadi amal jariah Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah diberikan imbalan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu sekalian, nanti Ustaz Abdul Aziz akan menyampaikan tausiahnya sampai dengan jam 5.45, sehingga kita punya kesempatan nanti bersilaturahmi. Insya Allah nanti juga mungkin Bapak Ibu sekalian bisa istirahat sebentar sebelum nanti buka bersama pukul 6:02 ya. Kebetulan juga Ustadz Abdul Aziz Ma'arif juga ada kepentingan kebetulan di Colomadu, sehingga harus ada waktu untuk perjalanan sampai di sana sebelum buka bersama. Dan tentu kita sekali lagi mengucapkan terima kasih pada Ustadz Abdul Aziz Ma'arif, dan tentu mari kita dengarkan tausiah beliau. Insya Allah kita mengambil tema Tadabbur Al-Quran. Bagaimana kita setiap hari membaca Al-Quran, tapi insya Allah bagaimana juga kita mentadaburi, bagaimana kita menghayati, dan insya Allah nanti apa yang beliau sampaikan kita bisa hayati bersama, kita pahami bersama, dan insya Allah kita bisa diberikan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakannya. Mohon maaf jika di dalam menempatkan Bapak Ibu sekalian ada yang kurang berkenan, terutama ibu-ibu harus berada di tangga dan seterusnya. Disediakan sebenarnya di lantai atas. Ini di lantai atas juga ada, insya Allah juga nyaman. Tapi sekali lagi kami mohon maaf mewakili seluruh takmir apabila kurang berkenan. Nafsu minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Jamaah hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini kita bisa bermajelis ilmu. Semoga majelis kita pada kesempatan sore hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambah keimanan kita kepada Allah. Buahnya adalah kita bisa mengamalkan Islam ini dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat-sahabatnya, para pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Dan semoga kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Puasa semua nggih? Insyaallah. Yang bapak-bapak insyaallah puasa semua. Ibu-ibu mungkin ada yang sedang tidak berpuasa. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Di antara keberkahan Al-Quran, keberkahan bulan suci Ramadan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran di dalamnya ya, jadi bulan suci Ramadan itu menjadi bulan yang istimewa. Salah satu di antara sebabnya adalah karena di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan apa Bu? Pak? Al-Quran. Dan ternyata kalau kita cek dari beberapa riwayat ya, dan juga sejarah, bahwasanya Al-Quranul Karim itu ketika disandingkan kepada sesuatu maka akan menjadikan sesuatu itu menjadi istimewa ya. Mari kita cek yang pertama ya, bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan ini menjadi sayyidil ashhur ya, sayyidnya atau tuannya para bulan. Di antara bulan-bulan yang lainnya, bulan hijriah yang lain, bulan Ramadan ini adalah bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Di dalam bulan suci Ramadan ada satu malam, yang malam itu menjadi malam terbaik daripada malam-malam yang lainnya, daripada 1000 bulan ya. Dan kita mengenalnya dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Quran. Ya, jadi karena asbab Quran, Allah Subhanahu wa taala jadikan malam ini menjadi malam yang terbaik dibandingkan dengan malam-malam yang lainnya, bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian bukti berikutnya, Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'anul Karim diturunkan kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, nabi yang mendapatkan wahyu Quran menjadi sayyidil anbiya wal mursalin, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umatnya yang menerima risalah Al-Qur'anul Karim menjadi umat yang terbaik. Kuntum khaira ummatin ya, kalian itu adalah sebaik-baik umat. Kemudian kita lihat yang lain, ada kertas. Kertas itu
Ketika kemudian tidak dituliskan di dalamnya Al-Qur'anul Karim, maka dia kurang ada nilainya, tidak diajeni. Tetapi ketika kemudian kertas itu dituliskan di sana Al-Qur'anul Karim, maka kertas itu akan menjadi kertas yang mulia. Kemudian orang-orang yang mempelajari Quran dan mau mengajarkan Al-Quran, mereka disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mengajarkan orang-orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jadi Bapak Ibu, panjenengan semuanya, kita semuanya, kalau mau dekat sama Quran, insya Allah Quran itu akan menjadikan kita menjadi istimewa. Nah, kalau kita itu mau dekat sama Quran, mau ngaji Quran, mau mempelajari Quran, mau mentadabburi Quran, mau mengamalkan Al-Qur'anul Karim, ya, menjadikan Quran sebagai sahabat, maka insya Allah Al-Quran itu akan mengangkat derajat kita, ya. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang kemudian dia menjadi orang yang dekat sama Quran, di derajatnya itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata baginda Nabi, Iqra wartaqi, baca dan kamu naiklah ke derajat yang lebih tinggi. Fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah pada ayat yang terakhir kamu baca. Artinya semakin kita dekat dengan Quran, semakin kita mau baca Quran, derajat kita itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan sore yang berbahagia ini, saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk sama-sama merenungkan sebuah ayat dari Al-Qur'anul Karim, yang ayat ini berbicara tentang aduan baginda Nabi. Ayat ini berbicara tentang aduan, keluhan baginda Nabi yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keluhan ini termaktub dalam Quran, sehingga ini menjadi pesan yang harus disampaikan, harus sampai kepada kita, dan ayo kita pelajari bersama. Jangan-jangan kita termasuk orang-orang yang dulu pernah diaduin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Monggo saya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya untuk bersama-sama membaca dan menghafalkan satu potong ayat dari Al-Qur'anul Karim ini. Silahkan bisa diikuti bersama-sama, nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي وقال الرسول يا ربي إن قومي
hadzal qur'ana hadzal qur'ana hadzal qur'ana mahjura mahjura. Yang hafal dapat hadiah. Saya ulang ya. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu. Oke, saya ulang lagi. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Ya. Baik, insyaallah sudah 50% ada gambaran ya. Ini kalau diulang-ulang lagi 10 kali lagi insyaallah Bapak Ibu hafal. Satu ayat daripada Quran surah Al-Furqan. Surah apa, Bu? Al-Furqan, ayat yang ke-30 ya. Surah Al-Furqan ayat yang ke-30. Aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya, disampaikan atau diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melihat ada di kalangan orang-orang kafir Quraisy maupun sebagian orang-orang yang beriman, mereka itu enggan untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'anul Karim. Mereka enggan untuk beriman kepada Al-Qur'anul Karim. Ya. Ada sebagian kaum muslimin dia sudah iman sama Nabi, sudah masuk Islam, kemudian dia iman sama Quran, tapi dia itu masih ada keraguan-raguan sama Quran. Ya. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, baginda Nabi mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku, ya Allah, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Sesungguhnya kaumku ittakhadhu hadzal qur'an, menjadikan Al-Qur'an itu mahjura, sesuatu yang diabaikan, ditinggalkan ya. Dan ternyata Bapak Ibu hormati Allah Subhanahu wa taala, kondisi seperti ini, kondisi orang-orang yang mengabaikan, meninggalkan Al-Qur'an ini, aduan Nabi ini ternyata tidak hanya berlaku kepada umatnya di masa itu atau kepada orang-orang yang hidup dengan Nabi di masa itu. Tidak. Tetapi aduan ini pun juga akan terjadi pada umat-umat setelahnya, termasuk umat di zaman kita ya. Akan ada orang-orang yang mengaku dirinya itu beriman kepada Quran, tapi imannya itu hanya sebatas di lisan. Aku beriman kepada Quran, aku beriman kepada kitab suci Al-Qur'anul Karim ya. Tetapi kemudian secara nyata dia itu tidak membuktikan imannya sama Quran gitu. Jadi imannya itu, cintanya sama Quran itu hanya di lisan saja. Nah, kemudian para ulama, termasuk diantaranya adalah Al-Imam Ibnu Katsir, beliau menerangkan tentang ayat ini yang dimaksud dengan orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Lah, disinilah yang kemudian perlu kita jadikan bahan perenungan kepada kita semuanya, Bapak Ibu. Kita ini termasuk orang-orang yang meninggalkan Quran atau orang-orang yang peduli sama Quran. Nah, itu harus kemudian menjadi pertanyaan ya.
Al-Imam Ibnu Katsir termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah diantaranya yang pertama, meninggalkan dari mendengar Al-Quran ya. Meninggalkan dari apa? Ibu-ibu, bapak? Mendengarkan Al-Quran. Siapa di antara kita yang sering mendengarkan Al-Quran di rumahnya masing-masing? Dari sekian jamaah ada satu angkat tangan? Tidak ada. Oh, ada anak kecil ya, 2, 3 mendengarkan Al-Quranul Karim. Jadi orang-orang yang enggan mendengarkan Al-Quranul Karim atau enggak pernah dengerin bacaan Al-Quranul Karim, termasuk disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka adalah orang yang meninggalkan Al-Quran. Nah, kalau kita termasuk orang yang meninggalkan dari mendengarkan Al-Quranul Karim, yuk sekarang kita mulai kembali mendengarkan Al-Quran. Mendengarkan Al-Quranul Karim itu satu ibadah yang sangat ringan ya. Mungkin di antara ibadah, bentuk ibadah interaksi kita dengan Quran, mendengar ini termasuk yang paling ringan dibandingkan baca, dibandingkan tadabbur, dibandingkan baca tafsirnya, dibandingkan kemudian mendakwahkan, dibandingkan mengamalkan. Mendengar ini mungkin paling ringan. Paling ringan ya. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim adalah mereka yang enggan membaca. Enggan apa Bapak Ibu? Membaca. Yang pertama, enggan mendengar. Yang kedua, enggan membaca. Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Saat ini kita sering dengerin Quran atau tidak? Saat ini kita sudah rutin istiqomah baca Quran atau belum? Kira-kira sudah istiqomah baca Quran atau belum Bapak Ibu? Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Perlu kami sampaikan fakta menarik di Indonesia. Pernah Dewan Masjid Indonesia bekerja sama dengan PT IKI. PT IKI itu perguruan tinggi ilmu Al-Quran di Jakarta. Mereka melakukan survei kurang lebih di 20 provinsi. Diambil sampel-sampelnya. Apa yang mereka ingin cek, ingin teliti, bagaimana keadaan kaum muslimin di setiap daerah itu, apakah mereka itu sudah bisa baca Quran atau belum. Ya seperti itu. Kemudian ketika dilakukan survei di sana, penelitian di sana, ternyata didapati lebih dari 70% penduduk muslim di Indonesia itu buta dari huruf Al-Quranul Karim ya. Buta dari huruf Al-Quranul Karim. Dan ini kondisi di lapangan, di masyarakat kita. Masyarakat yang mayoritas muslim, tapi mereka buta dari huruf Al-Quran, gak bisa baca, tidak bisa baca. Dan ini pun kami sendiri pernah menemukan benar-benar ada satu kampung itu tidak ada satupun yang bisa baca Quran, termasuk imamnya. Loh, masa imamnya gak iso ngaji? Lah terus nek pas dadi imam piye? Ya, kalau pas jadi imam dia baca ayat yang dulu dia dengar dari imam sebelumnya. Al-Fatihah, Fatihahnya imamnya sebelumnya. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul ya al kafirunnya sebelumnya. Jadi hafalan. Tapi kalau membaca mushaf itu tidak bisa. Tidak bisa. Kapan saya ketemu dengan kampung seperti itu ya, ketika saya diminta sama Jogo Karyan dulu di Jogja untuk membina sebuah masjid di daerah Imogiri. Ustadz, tapi kan daerah pedalaman, janjinya enggak begitu dalam gitu ya, masih dekat dengan kota di Imogiri. Ketika saya masuk ke sana, saya itu diminta untuk ngajarin tahsin bapak-bapak dan ibu-ibu.
Saya hadir di sana, kemudian saya tanya, Bapak Ibu, kita belajar tahsin Al-Quran nggih. Apa itu tahsin Quran? Tidak ada yang mudeng. Apa itu tahsin? Ya. Apa itu tahsin? Nggak mudeng. Tahsin Al-Quran itu adalah memperbaiki bacaan Al-Quran, memperbagus bacaan Quran. Saya tanya, Bapak Ibu sudah bisa baca Quran? Belum. Ya, akhirnya saya ngajak teman-teman remaja untuk placement test. Saya ingin cek dari sekian hadirin jamaah, ada banyak, ada puluhan, mungkin sekitar 50 sampai 70-an jamaah. Kita cek satu persatu, ternyata 100% mereka itu belum bisa baca Al-Quran. Ya. Ada beberapa orang yang sudah mengenal huruf Quran, tapi itu hanya huruf hijaiyah, a, ba, ta, sajahat sampai dengan ya. Kuwi wae sok kualik bedakno ta karo ya iku ra iso. Ya iku titike ning isor apa dhuwur, itu masih bingung. Bedain ba sama na itu juga bingung. Iki ba apa na yo. Kalau berdiri sendiri bisa, tapi kalau sudah ketemu dengan huruf yang bersambung dia bingung. Ini ya atau ta, ini na atau ba, itu masih bingung. Sama kayak anak TPA yang baru belajar Iqra. Nah, kemudian saya pikir, ini kalau belajar tahsin sedangkan baca Quran belum bisa, terus gimana gitu kan. Akhirnya saya mulai dengan belajar Iqra. Ya. Ketika saya menyampaikan ini, ada yang protes jamaahnya, Ustadz itu kan di desa. Nah, kemudian dari teman-teman Ummi Foundation, salah satu metode belajar Quran, itu juga melakukan survei di daerah Cangkringan, Yogyakarta, Cangkringan Sleman, Yogyakarta. Itu kan nggak terlalu desa. Cangkringan itu dekat dengan Bandara Adi Sucipto di Maguwoharjo, ya, Bandara Jogja yang lama, ya, dekat dengan kota. Ternyata pun juga tidak jauh berbeda. 80% jamaah yang hadir ketika dicek bacaan Qur'annya itu 80% itu masih banyak yang tidak bisa baca Quran. Sisanya bisa baca tapi plegak-plegu. Yang bisa baca lancar itu tidak lebih dari 5 orang. Ya, artinya benar-benar kondisi ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Dan di majelis sore kali ini saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya, ayo kita mulai sadar, ayo kita mulai kembali kepada Quran. Ya, kita mulai dari mana? Kita mulai dari istiqomah baca. Ya, maka kalau di Masjid Baitur Rahman ini, ya, ada masyarakat yang belum bisa baca Al-Quran, diadakan, ya, kajian atau majelisan atau sekolah Quran untuk bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, biar nggak malu kalau bapak-bapak ikut TPA kan, mosok yo TPA kalau cilik-cilik SD kan isin. Maka dibentuk atau diadakan kajian atau bimbingan belajar baca Al-Quran untuk yang sepuh-sepuh, ya, yang sudah bapak-bapak. Nggak usah malu Bapak Ibu, nggak usah malu. Daripada kemudian kita ini termasuk kelompok orang yang diadukan oleh Nabi, yang tadi sudah kami sampaikan, termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran yang disebutkan Nabi di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduannya itu adalah ditujukan kepada mereka yang enggan baca Quran. Ya, lebih baik kita belajar sedikit demi sedikit. Kalau sudah bisa, diistiqomahkan baca, ya, sedikit demi sedikit, 1 halaman, 2 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, dan seterusnya. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Termasuk orang-orang yang meninggalkan Quran adalah mereka yang enggan untuk mendengar. Yang kedua adalah mereka yang enggan untuk membaca. Kemudian yang ketiga, termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quran itu adalah mereka yang enggan untuk menghafalkan. Nah, kalau yang ketiga dan seterusnya ini memang levelnya agak berat. Yang penting kita ada usaha, insya Allah nggak ada masalah, ya.
Kemudian berikutnya enggan untuk mengamalkan Al-Quran. Berikutnya enggan untuk mendakwahkan Al-Quranul Karim. Maka sebelum kita masuk ke yang lainnya ini, kita selesaikan dulu dua hal ini. Kita mau dengar, kita mau membaca. Siap Bapak Ibu? Siap. Bismillah, apalagi kita sekarang berada di bulan suci Ramadan. Bulan di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap bulan Ramadan beliau itu setoran apa? Setoran bacaan Al-Quran. Setorannya kepada siapa? Kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam di setiap malam-malam bulan suci Ramadan. Dan para sahabat ridwanullah alaihim, mereka menjadikan bulan suci Ramadan itu bulan untuk bercengkrama dengan Quran. Ya, maka sejarah tertulis di sana, para sahabat itu di bulan suci Ramadan ada yang 1 hari khatam 1 kali, ada yang 1 hari khatam 2 kali, ada yang 3 hari khatam sekali, macam-macam, ya, macam-macam. Intinya hari-harinya itu benar-benar penuh untuk Quran. Dan juga para salaf terdahulu, contohnya siapa? Al-Imam Asy-Syafi'i. Al-Imam Asy-Syafi'i itu sehari semalam khatam Quran itu minimal 2 kali. Selama bulan suci Ramadan khatam Quran 60 kali. Ya, 60 kali. Ustadz ku Imam Syafi'i ra kerja. Peran di kesibukan, kayaknya mek ngaji tok. Memang para salaf terdahulu itu kalau bulan suci Ramadan mereka itu meninggalkan aktivitasnya. Aktivitas dunia mereka tinggalkan. Fokusnya kemana? Fokusnya kepada ibadah. Beda dengan kita, ya. Bulan suci Ramadan masih bekerja. Yo Ustaz ngera kerja memang opo, gitu ya. Kalau zaman para sahabat dulu, para tabi'in, para salafun salih, mereka betul-betul menjadikan bulan suci Ramadan itu momentum untuk lebih dekat lagi dengan Al-Quranul Karim. Tapi tidak jadi masalah jamaah yang dimuliakan Allah. Walaupun kita punya kesibukan, entah itu kesibukan pekerjaan, entah itu kesibukan belajar dan lain sebagainya, yang penting kita tidak meninggalkan Quran. Yang penting tetap ada waktu bersama dengan Quran. Ya. Kalau tradisi di Indonesia itu khatam Quran minimal satu kali. Dulu kalau pas saya masih kecil SD, ya, di masjid-masjid itu tadarus itu hidup. Ya, tadarus itu hidup. Ada tadarusan gengnya bapak-bapak muter gitu. Ada gengnya remaja muter. Ada gengnya anak-anak kecil muter juga. Ada gengnya emak-emak. Ya. Itu alhamdulillah saya merasakan kesan dan luar biasa ketika saya masih kecil. Dan saya masih ingat sekali, selesai tadarusan baru jaburan tuh keluar. Makan jaburan ya. Mriki enten jaburan nggih. Ada jaburan tuh keluar. Anak-anak tengkruyuk kemudian makan makanan jaburan. Setelah jaburan kita main bola. Pada waktu itu di halaman masjid gitu ya. Di halaman masjid. Nah, tradisi khatam 1 bulan itu menjadi tradisi warga Indonesia, khususnya yang muslim. Di setiap bulan suci Ramadan. Seharusnya tradisi ini harus kita hidupkan. Ya, kita hidupkan kembali tradisi tadarusan yang bapak-bapak ada kelompoknya sendiri, remaja sendiri, anak-anak sendiri. Yang sekarang miris itu di masjid-masjid itu sekarang sudah mulai berkurang. Bahkan sudah mulai hilang. Anak-anak kecil ke masjid cuman jajan-jajan atau main-main, ya tidak jadi masalah. Tetapi ketika kemudian difasilitasi untuk kemudian ngaji di masjid, itu jauh lebih baik. Remaja-remaja pun juga sekarang itu jarang terlihat di
di masjid. Rata-rata remaja kalau ke masjid itu bawa handphonenya dimiringkan, kemudian mereka mabar, main bareng, game online, ya, di masjid. Kemudian takmirnya lihat, ini kok anak-anak remaja pada main game di masjid, akhirnya dimarahin. Ngapain kamu di masjid? Nek kowe gor pengen nge-game tok, lunga aja nang masjid. Masjid iku dienggo ibadah, dienggo salat. Wes kono, minggat to. Akhirnya anak-anak remaja pergi semua. Ya, ke masjid dah gak nyaman. Akhirnya mereka nongkrongnya di mana? Di lapangan, di perempatan, di kafe, ya, di mall, tempat game online, rame. Jenengan silahkan cek. Nanti sholat maghrib atau sholat isya, ya kalau jenengan sholat ya, di masjid ya. Tapi sesekali ngecek mawon pas jam taraweh atau ba'da taraweh, ten game online atau PS-an yang dekat kuburan makam haji. Ya, itu ba'da tarawih itu ramai luar biasa. Dan sekarang itu fasilitas untuk remaja, anak-anak muda yang pengen main game online maupun PS-an itu sekarang fasilitasnya VIP. Ya, jenengan ke Asalam. Tahu Asalam nggih? Pentokan pertigaan Asalam itu belok ke kanan sedikit, kemudian belok ke kiri. Di sana ada tempat game online VIP. Kursinya kursi sofa. Kemudian kalau pengen pesen makanan tinggal scan barcode. Pilih menunya, klik, bayar pakai QRIS atau bayar nanti sambil ditunggu game makanan datang. Monggo diunjuk, monggo didahar, makan mie godok. Ya. Selesai makan mie godok, main game lagi. 1 jam cuman Rp6.000. Ya. Dan itu rame sampai antri berjam-jam dan tidak sedikit mereka itu booking dulu. Besok saya booking untuk jam berapa? Jam 11 malam sampai jam berapa? Sampai jam 3 pagi. Enggak pulang ke rumah. Nah, ini kondisi yang Masya Allah menjadi tantangan kita semuanya, anak-anak muda yang kemudian meninggalkan tradisi baik bangsa kita yang dulu setiap malam-malam di bulan suci Ramadan itu anak-anak muda kumpul di masjid-masjid tadarusan, tapi sekarang ini masjid-masjid jarang yang kemudian ada anak muda tilawah berjamaah muter keliling satu kelompok khataman Quran, itu sudah jarang. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini menjadi pengingat bagi kita semuanya bahwasanya kita jangan sampai termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Qur'anul Karim. Maka marilah kita cek diri kita, sudahkah kita itu punya kedekatan yang istimewa dengan Quran? Sudahkah kemudian kita itu terbiasa untuk mendengarkan Al-Quran? Bapak-bapak kalau di gadgetnya, di handphonenya itu lebih sering digunakan untuk dengerin murattal atau dengerin lagu-lagu. Di tempat kerja, nyopir, itu jenengan lebih sering dengerin lagu-laguan atau dengerin murattal, ngaji, lagu, keroncong, dangdut, normal ya. Nek bapak-bapak kan paling keroncong, dangdut, campur sari. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, ya generasi yang sekarang usianya 20-an tahun, 30-an tahun, lagi seneng-senengnya dengan dangdut. Masya Allah, dangdutnya koplo lagi, gitu ya. Itu akan bisa mematikan hati kalau terlalu sering. Jadi kita mendengarkan lagu-lagu, mendengarkan musik, itu akan menjadikan hati kita itu keras. Ingat, saya sampaikan, mendengarkan musik terlalu berlebihan. Kalau sekedarnya hanya sebatas hiburan, ya sesekali, insya Allah tidak jadi masalah. Tapi kalau kemudian dia dengerin sering, maka itu akan menjadikan hati kita itu mati. Kalau hati mati, efeknya apa? Efeknya dia itu nggak akan bisa menikmati Quran. Ya. Maka para ulama yang mutasyaddid, yang cukup keras babakan musik, tentang musik, mereka itu beliau menyampaikan satu hal yang menjadikan orang itu jadi susah menikmati Quran itu adalah musik. Ya. Akhirnya kemudian para ulama itu ada sebagian yang kemudian melarang
ya mengharamkan musik. Dengerin lagu-laguan itu dilarang. Kenapa? Karena dampaknya menjadikan dia itu tidak bisa menikmati ayat Quran. Ya. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar nama salah seorang imam besar, namanya Syekh Musyari bin Rashid. Pernah dengar? Syekh Musyari bin Rashid itu Masya Allah, bacaan Qurannya luar biasa, enak didengarkan, ya, enak sekali untuk didengarkan. Anak-anak muda, anak-anak pesantren pasti kenal dengan Syekh Musyari Rashid. Beliau seorang qari, juga seorang munsyid, seorang penyanyi. Ya, karena beliau seorang penyanyi, dulu Syekh Musyari ini pernah ditawari untuk kemudian menjadi imam di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Tetapi ada sebagian ulama itu yang kemudian memberikan peringatan supaya tidak dijadikan imam. Kenapa? Karena dia seorang penyanyi. Ya. Kenapa? Orang-orang mungkin sebagian ada yang menikmati Syekh Musyari itu tidak hanya murattalnya, tetapi yang dinikmati adalah nasyidnya. Maka sebagian ulama, kalau kamu sudah kenal dengan yang namanya nasyid, dengan lagu, dengan musik, maka kenikmatanmu bersama dengan Al-Quran itu pun akan berkurang. Ya, akan berkurang. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan musik silahkan, tapi jangan berlebihan. Kita cek, kita dengerin musik, kita juga dengerin murattal atau tidak. Jangan-jangan kita dengerin murattal itu hanya ketika menjelang sholat Jumat, atau menjelang pengajian, atau ketika kematian. Paling sering kan ketika kematian ya. Ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sapun kamundut ngasanipun Gusti Allah Bapak sinten itu. Let beberapa menit ada suara murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Sayaqulu as-sufaha'u minan nasi ma wallahum, dan seterusnya. Kita dengerin murattal hanya ketika kematian. Atau kita dengerin murattal, dengerin ngaji itu ketika sholat, oke, fine, bagus. Atau kita dengerin murattal itu hanya ketika ada acara-acara resmi. Tadi sebelum pengajian ada tilawah Al-Quran, nggak jadi masalah. Tapi perlu ditambah. Ya, di rumah diputarkan murattal, di rumah didengerin murattal. Insya Allah kalau kita mau dengerin murattal di rumah-rumah kita, anggota rumah kita, istri kita, suami panjenengan, bu-ibu, anak-anak panjenengan, insya Allah akan lebih lebih sehat secara pikiran, hati lebih tenang. Bisa jadi juga anak-anak kita nanti karena sering dengerin murattal jadi hafal. Ya. Saya ada cerita Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak saya yang gede, usianya sekarang kelas 2 SD. Dulu ketika dia masih bayi, saya sering di rumah itu sampai sekarang, karena di rumah saya routing sound system. Jadi jangan kalau main ke rumah, ruang tamu, ruang keluarga, ruang depan, kamar saya, kamar anak saya pasang sound system. Ya, saya routing, kemudian saya kasih power mixer, saya kasih bluetooth, saya kasih colokan flash disk. Di situ saya putar murattal 24 jam nonstop dari sejak dia kecil. Anak saya yang pertama ini, dia hafal surat Al-Baqarah. Itu tidak pernah saya talqin alif lam mim atau dia tak suruh baca karena dia belum bisa baca pada waktu itu. Tapi dia bisa hafal. Ya, ketika dicek hafalan dia itu ternyata ngikuti bacaan qari yang dia dengarkan setiap harinya.
cengkoknya plek juplek mirip, tajwidnya, panjang pendeknya, wakaf dan ibtidaknya itu sama persis dengan apa yang dia dengarkan. Anak yang pertama. Anak yang kedua, memang dia tidak langsung hafal, tapi nyambungnya itu cepat. Ya, ditalkin, disuruh ngaji itu cepat. Ya, disuruh ngaji cepat. Ibu saya mertua berangkat kerja, pulang kerja, setiap hari itu dengerin murattal rekaman saya, surat Al-Kahfi dan beberapa surat-surat pilihan. Tanpa beliau sadari, beliau itu sudah hafal sedikit-sedikit ayat-ayat daripada surah Al-Kahfi. Jadi kalau ada bacaan Al-Kahfi, nyambung. Ya walaupun kalau disuruh baca awal sampai akhir belum lancar, tapi ketika dibacakan Al-Kahfi nyambung. Ketika ditanya, kok Umi hafal? Ya wong pendak dino Umi dengerin murattalmu surah Al-Kahfi. Maka saya gak bisa bayangkan akan ada kejadian yang sangat besar apa ketika di rumah bapak ibu semuanya, misalkan ada anak kecil ya, atau anggota keluarga setiap hari dengerin Quran, dengerin murattal. Luar biasa Pak Bu. Gak usah muluk-muluk 30 juz. Misalkan setiap hari yang didengerin itu Al-Muluk, pagi, malam Al-Muluk terus. Saya yakin 1 bulan 1 keluarga hafal Al-Muluk semua. Asalkan apa? Didengarkan. Itu didengarkan tanpa menyimak betul-betul, itu ada dampaknya. Apalagi jenengan mendengar sambil menyimak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus disimak berulang sehari, mungkin bisa terulang itu Al-Muluk 100 bahkan ribuan kali setiap harinya. Dan itu panjenengan putar selama 1 bulan, berapa puluh ribu kali jenengan dengarkan Al-Muluk. Dan setiap bacaan yang jenengan dengarkan akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat. Maka Bapak Ibu yang hormati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan sore yang berbahagia ini ada satu pesan yang kemudian harus kita jadikan bahan perenungan untuk kita semuanya. Sudahkah kemudian kita menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran Karim? Apakah kita ini termasuk orang-orang yang diadukan oleh baginda Nabi sebagai orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim? Kenapa? Karena kita masih malas-malesan baca Quran. Kenapa? Karena kita masih malas-malesan mendengarkan Al-Quran. Kenapa? Karena kita masih jauh dari Al-Quranul Karim. Maka ketika kita masih merasa di posisi itu, mumpung kita masih diberikan usia, umur oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita mendekat kepada Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Bapak, Ibu semuanya, hadirin semuanya orang-orang yang mencintai Al-Quranul Karim. Dan semoga dari ayat yang tadi kita baca, ayat yang tadi kita hafalkan menjadi bahan perenungan yang berefek, berdampak pada hati kita semuanya, sehingga kita semuanya semakin bersemangat, semakin cinta, semakin dekat kepada Al-Quranul Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu kama hadaitana lil islam wa lakal hamdu kama 'allamtana al hikmata wal qur'an wa lakal hamdu kama a'antana ala khatmil qur'an. Allahumma ij'alna min ahli al qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma ij'al al qur'an al 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات. اللهم ثبتنا بقول ثابت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وحقق إيماننا وثقل موازيننا وتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا وجميع أعمالنا في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.